Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, eh, saya mau mengutarakan itu lidah keluh, tetapi di dalam hati itu menggebu-menggebu itu, pengen menyampaikan apa adanya. Nah, kalau pakai bahasa Jawa saya juga tidak bisa, pakai bahasa Indonesia juga sulit karena lidahnya keluh. Lah sekarang mau saya singkat saja Pak Kiai. Iya, monggo. Nika kula duwe pengalaman, tapi pengalaman niku grundel di dalam hati itu selama sudah hampir 36 tahun. Nggih. Yaitu waktu tahun 88 saya mempunyai pengalaman ataupun peristiwa kehidupan itu sangat rusak begitu. Keris. Rusak. Pengalaman kehidupan itu rusak, artinya itu apa ya, jelek. Jadi waktu tahun 88 itu saya masih suatu kehidupan saya itu saya pengaruhi memang kehidupan meyakini kehidupan iman Pak Kiai itu. Saya itu orang Katolik, nama saya Yohanes Sukamto. Tapi saya umur 15 tahun itu belum tahu agama, puasa enggak tahu, ke gereja juga enggak, sholat juga enggak, hanya angon wedhus saja begitu. Jadi hidupnya itu kayak enggak punya tujuan. Nah setelah waktu PKI itu saya ikut ke gereja. Itu saya dibaptis itu kurang lebih itu tahun 68. Ya, lantas tapi itu sudah dipengaruhi oleh rasa Jawa itu katanya nek kowe kepengin golek Gusti Allahmu itu cedak tanpa senggolan, aduh tanpa wangenan. Nah, dasarnya seperti itu. Terus setelah ke gereja itu dididik Gusti Maninggalo kalian kula sedaya, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Nah seperti itu. Nah lantas itu tahun 70-an itu saya pergi ke Bandung, berubah total jadi budayanya orang Bandung sampai tahun 90. Nah tahun 88 itu saya kenal orang Kristen dari Jogja, tapi dia itu pahamnya Syekh Siti Jenar. Iya. Jadi saya itu mendengarkan tauhid yang pertama kali itu ada teman saya orang Islam mengatakan, Mas kok susah-susah jenengi wong urip kuwi iki nek ora teko Gusti Allah gak disalib gitu. Lah padahal saya itu sepahamnya salib itu nyawa itu disalib itu harus kelet dengan jiwa raga ini. Gitu. Nah, jadi setiap orang itu kalau pengen masuk surga itu harus disalib. Jadi harus mati disalib itu. Nah, di situ perubahan ini iman itu saya keras sekali gitu. Lantas ayo nek tak jak dolan ke kakakku, rumahnya itu di Cimahi, Bandung, Jawa Barat, daerah Cikutra. Nah dia itu angkatan. Saya diberi wejangan tentang manunggaling kawula Gusti, tentang syahadat, tentang Al-Quran Majaji, Al-Quran Kalim, Al-Quran Mulia,
Al-Qur'an Hadim itu saya dipelajari itu mendengarkan, tapi itu karena nggak bisa bahasa Arab. Lantas seterusnya itu begitu mendengar, karena pelajaran gereja itu pagi sampai sore itu kita mau tidur itu harus dikontrol. Tadi diteliti kesalahan apa saya harus ditobati. Ternyata saya gatukkan gitu. Nah, setelah begitu itu cepat sekali kok. Ternyata tahu-tahu itu saya seperti di dalam sumur itu. Sumur itu terang tapi kok nyawanya itu naik turun gitu. Ya, naik turun, tapi kalau udah sampai di atas melihat terang sekali. Itu sekitar tahun 88-an. Nah, selama 1 tahun lebih itu saya diajari itu kejadian seperti itu sering. Nah, menjelang tahun 90 itu saya itu diam, terus hilang. Ini pandangan ini hilang semua, Pak Yai, hilang. Padang, nggak bisa membayangkan padangnya itu. Lah saya ceritakan sama guru itu, terus saya dimarahi, belum waktunya gitu. Nah ternyata diolah itu dirasakan seperti pendidikannya itu, misalnya seperti sering Pak Kiai menyampaikan masih ada di sana tuh terserah yang mengecat Lombok. Tapi kalau dia mempelajarinya itu membimbingnya saya itu bukan apa yang ngecatnya, tetapi kalau hijau itu menjadi merah itu hijaunya kemana, seperti itu. Nah ternyata kok saya sambung terus itu tahun 2022 itu saya sering nonton, buka YouTube itu dari Pak Yai itu menyampaikan banyak tauhid itu saya kenal semua gitu, tapi hanya mengenal karena itu manunggaling kawula Gusti, terus antal maut global maut. Terus itu seperti mata hayatul katanya orang yang matanya di dunia itu buta, di akhirnya kan lebih buta lagi, seperti itu langsung nyandak begitu, tetapi tidak dong seperti tajali itu, karena rasanya seperti nyandak tapi kok enggak ini. Nah, waktu itu saya 2 kali sedang duduk begini itu tembok ini hilang semua hilang Pak Yai. Terus setelah jam 9 itu kok ini itu gelap karena di dalam kamar. Nah, karena seringnya terjadi seperti itu, nah Pak Guru itu ketakutan. Nanti kalau kamu katanya nggak bisa kembali. Nah setelah begitu terus saya di beatnya itu dikenalkan cara sholat marifat secara paham Syekh Siti Jenar. Cuman saya diweling itu jangan kamu bocorkan kecuali sama Ikhwan. Sampai sekarang alhamdulillah saya tidak membocorkan itu. Karena karena pelajarannya sama, seperti harus mencari tapaknya semut di atas batu, tapaknya kuntul melayang, galai kangkung, susue angin, itu sama semua gitu lah. Intinya pengalaman jenengan mulai sejak tahun 0 sampai detik iki akhirnya dong gitu nggih. Lah
jadi bingung apa itu Pak Kiai, karena apa? Waktu tahun 90 itu saya masih ingat waktu pecah perang Teluk itu saya dibawa ke rumah sakit jiwa di Distira Bandung Barat. Selama 1 bulan saya nggak ingat apa-apa deh. Terus setiap ada yang ngirimi makanan saya tawar-tawarkan, kalau ini makanan dari surga begitu. Nggih. Nah, setelah mendengar YouTube dari Pak Kiai, wejangan-wejangan itu saya klop karena apa? Seperti ilmu itu dibuka itu saya baru dong. Itu baru tahun 2022. Lah saya sowan Pak Kiai itu waktu Beat Karomah. Karena waktu itu saya dibawa ke rumah sakit itu katanya ditabrak mobil. Jadi ditabrak bus, tabrak truk gitu. Ya cuma kaki yang sini ini pecah batoknya ini polok ini. Nah, ternyata setelah di sini saya kebingungan. Terus sudah kamu diam saja. Setelah diam saya ikut ngaji ke LDII. Nah, LDII itu tuh pengamalannya saya masukkan ke dalam apa itu ketauhidan itu, seperti ngamal ini gitu. Cuman jana lahiriah saya masukkan batiniahnya gitu. Pertanyaannya begini, karena saya dibilangin kesasar. Umumnya itu orang mengatakan saya kesasar. Lah, itu kejadian seperti itu apa gitu? Ngaten ya maaf ya Bapak-bapak. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ini adanya bahasa yang saya malah enak keterbukaan gitu. Jadi dulu gak boleh cerita, sekarang boleh saged cerita. Blong. Saya lega karena waktu saya sowan Pak Kiai di mana itu? Mojokerto itu waktu Beat Karomah pertama itu saya yang kedua kali pernah sowan ke sana. Oh, ngoten. Nah, terus yang terakhir masih ada yang 2 lagi. Ya itu waktu ngaji di mana itu? Jogja. Bukan di sini waktu di tempat Pak Yasin. Pak Yasin, nggih. Pak Yasin itu. Gisi, nggih. Nah, itu saya pernah, karena saya waktu itu saya puasa biasa itu sampai 40 hari lebih. Nah, terus ngimpi, kok bukan ngimpi, itu melihat apa itu ayam, saya lihat gitu kok tahu-tahu itu dia punya telur terus pecah jadi gede, terus jadi cepat hilang. Nah, seperti itu 2 kali gitu. Jadi sewaktu itu apa? Ya itu jadi bingungnya di situ. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa pengalaman jenengan wau itu dirangkum, dirumus kejadiannya di dalam surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi setelahnya ayat ini, alladzi barokna ma haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Artinya apa? Disebut perjalanan rohania, bukan jasmania, bukan. Kalau Kanjeng Nabi jasmania berarti Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa karena dunia ini. Tapi kalau dari Masjidil Aqsa sampai ila hatal mustawa, ini bukan perjalanan dunia. Tinggalkan dunia, menuju ke alam akhirat. Berarti perjalanan rohani
Ruhani. Nggih niki wae lho Pak sing kula maksud, yang saya maksud jenengan mempraktekkan dzikir rasa tadi. Itu perjalanan rohaniah, tinggalkan dunia menuju alam akhirat. Lah, perjalanan ini akan bisa sampai pada tujuan apabila linuriyahu, harus ada cahaya. Cahaya di sini ada dua. Ini kalau ayat ini kami jabarkan loh ya. Ada dua cahaya. Pertama, nur tauhid. Nur tauhid itu munculnya dan menyalanya cahaya ini dari ilmu. Ilmu yang disampaikan akhirnya jenengan paham. Paham jenengan itulah disebut nur tauhid. Akhirnya jenengan di dalam dada ini ada satu keyakinan. Oh, ini ta yang dimaksud wujudnya Allah. Di alam gong lewang, ya ini isyarah gali kangkung. Inilah isyarah telacai kuntul mabur dan lain sebagainya. Bahasa sederhana, alam kekosongan. Dikatakan kosong karena kita sudah tidak melihat apa-apa. Bisanya melihat itu kosong, itu tidak bisa lepas dari cahaya ini, Pak. Cahaya ibarat lampu ini harus menyala, baru kita akan bisa melihat sesuatu ini. Nur tauhid tatkala sudah menancap di dalam dada iman tadi, akan menjadi nur yang kedua, dinyalakan, namanya nur makrifat. Apa nur makrifat? Nur yang meniadakan semua alam. Alam yang tak maksud adalah sesuatu yang bersifatkan fisik, ngeten niki. Niki ngalam. Baik ngalam mukhadoroh atau ngalam mukasyafah. Baik makhluk sing bangsa donya atau makhluk bangsa langit. Bangsa langit berarti cara ngomong makom mukasyafah. Apa di situ? Ngapunten. Termasuk di dalamnya para malaikat. Ini bangsa langit. Bangsa yang tidak bisa dilihat dengan mata dohir, makanya makhluk gaib. Lah ngoten nggih? Surga, neraka, alam apa? Meneh alam barzah, alam arwah. Iki bangsa gaib. Lah, nur makrifat itu Allah nyalakan lewat sebab jenengan kali kula niki ngembangkan nur tauhid wau. Berupa apa? Prakteke hati untuk sambung rasa dateng Gusti wau lho Pak. Jenengan sebut meditasi, ya. Jenengan sebut khalwat untuk mencapai kesadaran. Makanya bahasa Kanjeng Nabi Mi'raj iku ada istilah sidratul muntaha. Sidrah. Sidrah niki kesadaran. Kesadaran dalam hati sampean. Ini kalau nur makrifat menyala loh ya. Bahwasanya apa yang di langit dan di bumi wujudnya makhluk tiada. Kalau wujudnya makhluk tiada, itu akhirnya disebut wujudnya Gusti Allah.
yang ada. Muntaha notok. Muntaha itu sudah nggak ada. Nggak ada. Notok, kesadaran notok. Bahasa Indonesia ini notok gitu Pak. Puncak. Akhirnya masuklah mustawa. Mustawa. Kalau bahasa kita orang Jawa, mustawa itu adalah alam gung lewang, lewung. Kalau bahasa kitab musyahadah. Kalau bahasa lagi di dalam hikam niku ihsan, alam makrifat. Makrifat itu ketemu. Wujud sejati, yaitu Allah. Kalau ini sudah manjing ning ati sampeyan, maka wujud sampeyan makhluk itu telah tiada. Akhirnya nek disimpul nih, makrifat bertemu Allah itu adalah yang menyaksikan dan yang disaksikan, yang melihat dan yang dilihat itu tunggal. Esa. Berarti yang melihat wujudnya Allah, Allah sendiri. Kesimpulannya di situ. Lah, jenengan pengalaman-pengalaman ketika saat diterjadikan seperti itu, mboten dong, bingung, nggak ngeten nggih, iki piye, opo yo, termasuk saya dikelihatkan di sumur rohku naik turun, apa ya? Itulah Pak, kalau boleh saya katakan proses perjalanan ruhaniah jenengan. Memang pada saat itu para guru-guru akhirat mas saya itu tidak menjabarkan per item tentang ilmu niki. Khawatir beliau itu nanti nyalai aturan. Bahkan kadang-kadang sampai nggak berani, makanya jenengan nggak boleh cerita. Nah, gitu toh. Khawatir nanti di tengah-tengah masyarakat umum gak paham jadi fitnah. Akhirnya jangan heran kalau jenengan kalau sudah diproses Allah di alam perjalanan mi'raj atau proses perjalanan ruhaniah untuk tinggalkan alam dunia menuju alam akhirat, orang lain mengatakan jenengan kali kula niki orang gila atau terses. Padahal jenengan enggak merasa gila kok. Enggak, cuman orang lain aja. Dengan bukti perilaku jenengan tidak wajar, mungguh orang umum. Akhirnya jenengan dibawa rumah sakit jiwa. Padahal itu proses perjalanan jenengan tadi praktek dzikir khafi itu memang di situ, Pak. Memang di situ. Fungsinya adalah yakfur bitauhid, tazkiyatun nafsi, bebersih diri jiwa dari wujud selain Allah. Kalau ini sudah bersih, wa yu'min billah, maka yang wujud nyatanya iman di dalam hati senengan hanyalah Allah. Ini ki ihsan. Akhirnya diisyarokan Pak jenengan ada ayam, telur itu terus jadi ayam ya, jadi induk jadi anak ayam cepat ya loh. Itulah yang ku sebut tadi, karena jenengan iki terus melangsungkan hati berzikir khafi atau sirul asrul itu, hati kita yang asalnya tidak ada tanda-tanda kehidupan alias mati, maka di sini hidup. Kalau kita ngomong proses, kok iso telur ini jadi anak ayam, prosesnya karena dingkremi. Kalau sekarang lebih canggih lagi Pak, diopen. Nggih. Derajat suhunya sesuai dengan
suhunya ayam. Jadilah tambah canggih Pak, saat ini kita nggak canggih. Saya pernah menetaskan telur ayam Bangkok Pak. Berhubung suhunya ini terlalu tinggi, akhirnya matang. Oke, gak jadi malah matang. Ya tak goreng bisa nang aku. Nah, suhunya harus standby, harus stabil. Maksud saya harus stabil. Dan itu harus dibolak-balik gitu. Entah nanti caranya, ilmunya itu gitu. Makanya saya melihatlah ayam ketika ngengkermi mesti paruhnya itu kadang malak-malik telur itu. Ya itu. Lho sing muruki sinten ayam. Sekolah ya ora tahu. Ya ta ya. Inilah Pak salah satu kalau boleh kami singgung kedik mawon. Mengapa ayam kok bisa melakukan hal seperti itu? Padahal dia yang nggak pernah sekolah. Diajari bapaknya, maknya juga nggak pernah diajari. Tapi kok terjadi? Inilah Pak salah satu tanda min ayatina innahu huwas samiul basir. Salah satu tanda kalau di dalam diri ayam itu punya filosof, bisa kita jadikan contoh, tamsil kita untuk ke Allah memang seperti itu. Jadi Pak, kalau boleh saya mengatakan, jenengan boten sesat. Boten. Itulah proses jenengan untuk bersuci diri, hati dari kepentingan nafsu dalam rangka untuk menghadap Allah, menghadap Gusti Allah. Bejo banget orang-orang yang ketika saat di dunia sudah melakukan proses ruhaniyah seperti ini. Ingat, dalam satu ayat Allah katakan, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara bagi satu jiwa seseorang ketika saat di dunia mendustakan terhadap pertemuan terhadap Tuhannya. Artinya tidak mau bertemu Tuhannya, tapi jiwa ini inginnya terus bertemu terhadap kepentingan nafsu dalam diri kita. Di sini kita itu sudah umur Pak, sisa umur kita tinggal berapa? Makanya sampean tuntut ya kula besok, sampean tuntut setelah kematian nanti, kalau nggak cocok apa sing tak omong. Tatkala jiwa ruhania hati jenengan iku sudah estu betul-betul menjalankan ritual ini, proses ruhania ini, kalau nggak selamat tuntut kula. Sampai tuntut jenengan sudah melaksanakan dzikir khafi atau sirul asrar, selalu menanamkan hati rasa hanya kepada Tuhan. Kalau jenengan tidak husnul khotimah, tuntut aku loh. Sampai itu saya siap dituntut. Betul. Berarti apa artinya? Inilah Pak mengapa Kanjeng Nabi waktu ning dunyo iki menteladankan terhadap kita untuk berlaku seperti ini. Dalam surat apa? Al-Ahzab ayat 21. Limangkana yarjullah, supaya jenengan iki hati ada keinginan untuk tinggalkan selain Allah dan menuju pada Allah. Di mana bertemunya? Wal yaumal akhirah, ning alam akhirat. Gini ku alam gung lewang lewung atau alam kelanggengan. Lah,
Alam akhirat itu sudah ada, sudah disiapkan untuk kita yang mau. Al-Qasas 77 sampai tinggali. Wabtagi, raihlah fima terhadap apa ataka kang wis nganugerahke ka ing sira sapa Allah. Terimalah, dapatkanlah apa yang sudah Allah anugerahkan, berikan. Mana yang Allah berikan? Darul akhirah. Loh niki lho. Alam akhirat. Sampeyan gak usah nunggu alam akhirat besok yang katanya harus melewati kiamat dulu. Dunyane digolong dadi sak rokok. Nek guru kula biyen syariat son besok itu ya alam apa jalam dunia iku digolong Gusti Allah dadi sak rokok ini. Iku dina kiamat iku. Kula nggih takok, Pak. Nek dadi sak rokok terus disedot Gusti Allah ngono rokok ngono. Kula terus ditewapuk kula. Nggih. Wong jenenge tekok itu. Kula niku biyen niku waktu belajar wis kemalan tekok, Pak. Tapi dasar kula tekok niku karena mboten paham. Makanya pun heran kula nek ngaji niku selalu memberikan ruangan tanya jawab karena dulu kula nggih ngecemes. Artinya nek gak paham mesti tekok. Dan ini wajib menurut kula. Lah, ternyata alam akhirat itu sekarang. Niki lho, Pak. Cetok nggih. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau berada dan menghadap, arah manapun, wis gak menyebut arah barat, arah timur, utara, selatan, atas, bawah, wis enggak ada. Di depanmu ada wajah Allah. Gini. Jadi Pak, miturut banyak orang, kalau sudah masuk di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, akal sampean iki ditarik Allah. Sukmo iki ditarik. Tidak hanya menarik nyawa atau roh atau jiwa, tapi sukma ditarik. Kados jenengan wau. Raile ngopo? Apa akhirnya jenengan iki mungguh orang umum jenengan disebut orang gila. Padahal itu sampai berapa tahun, Mbak? Lo enak gitu itu. Tapi gini Pak, nantilah sampean tinggali mengki proses apa sing kula critakake. Ada dua kemungkinan. Orang yang sudah melakukan, sedang melakukan dzikir sirul asr atau dzikir untuk menuju fana'u dzikri, ada kalanya jiwa dan sukma ini ditarik Allah. Terus akhirnya apa? Ya seperti itu. Itu kalau dalam kitab disebut majdubun. Majdub, perilakunya jadab. Orang umum mastani mengarani, mengatakan kita gila. Akhirnya jangan heran kalau jenengan disebut aliran sesat. Pun biarin. Satu. Dua, ada kalanya kemungkinan yang ditarik Allah itu hanyalah ruhnya saja. Biruhin fakot. Iki nek cara proses saya sebut salik jenengan wau. Salik itu orang perjalanan berzikir meninggalkan alam dunia untuk masuk ke alam akhirat. Ini jenengan mesti dihadapkan makom namanya muraqabah.
makom dalam hati sampean iku Allah terasa dekat sudah. Tidak jauh. Tapi belum ketemu. Belum disebut bertemu. Itulah proses penggiringan hati di dalam dzikir khafi utawa sirul asrar. Di sini nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan, dipapak kita alam, namanya alam fana. Alamul fana. Di sini ada dua. Pertama tadi yang kusebut, baik jiwa maupun sukma, baik ruh maupun roihan, akal, ditarik Gusti Allah ke alam fana. Niki akhirnya jenengan di depan orang umum kita dianggap orang gila. Ya mesti Pak, karena apa yang kita lakukan itu nggak seperti orang lain. Orang lain pada umumnya harus ngeramut atau menjaga keluarga, anak, tetap kita kerja dan sebagainya. Kita seenake dhewe, sesuka hati. Apa Allah memperjalankan ngikuti terus. Inilah yang kusebut golongan khos, namanya khos. Sampai berapa hitungannya? Detikkah, jamkah, bulankah, tahunkah? Semua itu urusan Allah. Kita nggak bisa milih. Bisanya jenengan kali kula niki hanya mengalir, mengikuti apa yang jadi ketetapan Allah. Itu pertama. Kedua, di dalam alam fana ini bisa jadi dimasukkan ke khawasul khawas. Ini yang ditarik Allah hanya jiwa atau ruh. Sukma tidak, akal tidak. Nah, kalau masuk di sini berarti orang itu secara lahir di mata umum biasa-biasa saja. Artinya sesuai dengan umumnya orang melakukan. Berarti bahasa jenengan tidak ngeblank, gitu loh. Tidak ngeblank. Sehingga perilaku kita sesuai dengan apa secara fisik, sesuai dengan apa orang lain lakukan. Cuman orang lain tidak tahu ruhaniah kita. Yang ruhaniah kita itu dalam genggaman Allah. Habis itu akhirnya Allah menetapkan alam namanya alam makrifat. Udah. Kalau bahasa Rasulullah ketika Mi'raj sudah sampai ke mustawa. Lalu disinilah nyata terjadi jenengan disebut makrifat Allah secara batin, uga juga makrifat Allah secara lahir, cocok dengan sifat surat Al-Hadid ayat 3. Allah itu nyoto tidak hanya secara batin, akan tetapi juga secara zahir. Sehingga jenengan memandang apa isi bumi dan langit itu sudah tidak kesebut makhluk. Nah, disinilah Pak, aslinya Syekh Siti Jenar itu lakunya seperti ini. Oleh karena pemahamannya itu digoreng oleh orang-orang yang gak suka terhadap golongan-golongan yang sudah hatinya duduk di makom makrifat dengan harapan biar orang lain itu tidak mengikuti, maka disebutlah ajaran Syekh Siti Jenar ajaran
sesat. Padahal Pak, jujur aja saya katakan, bukti di dalam Quran tentang masalah perjalanan ini tertuang di dalam surah Al-Anbiya 87, surah Al-Anbiya 25, tentang ajaran tauhid ini jelas-jelas disampaikan Rasulullah. Oleh karena pada masa di mana abad orang-orang yang gak suka tentang ini digoreng dengan harapan masyarakat umum biar tidak naik tingkatan derajat di mata Tuhan dari syariat thariqat hakikat biar tidak naik di situ, biar mandek di syariat, minimal maksimal ada di thariqah, ya seperti itu. Ditakut-takuti dengan kalimat zalika zolalatun, ini ajaran sesat. Tapi coba sampai tanya pada yang ahlinya di dalam yang paham tauhid, bicara apa beliau? Wahum al-haq, inilah ajaran kebenaran. Tapi jenengan tanya pada orang-orang yang bukan ahlinya, berarti banyak ilmu, bukan al-ilmah sesuai kanjeng Nabi, ilmu tauhid. Jawabannya bagaimana? Itu tadi yang awal, sesat. Bahkan ada yang berani mengatakan kanjeng Nabi yang nggak pernah nyampe seperti ini. Kalau nggak pernah, tolong dibuka dan diresapi surat Al-Anbiya 25, 87, tolong diresapi. Sebab di Al-Quran tauhidnya itu hanya 4. La ilaha illallah, syariat, la ilaha illa huwa, thariqah, la ilaha illa anta, hakikat, la ilaha illa ana, makrifat. Selain ini sudah nggak ada. Cuman ini Pak dalam Al-Quran. Makanya saya berani menyampaikan di tengah umum tentang masalah ini. Saya punya dasar. Urusan umat iki membenci dan tidak mau bukan urusan saya. Andai kata dalam Al-Quran itu tidak ada, ya nggak berani saya. Nggak berani. Saya sudah 26 tahun loh Pak, nyampaikan hal ini. 26 tahun berjalan. Keluh kesah yang apa saya terima sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Siaplah kamu dibenci, dicaci, dihina, bahkan dikatakan sesat. Nah kan udah, Quran sudah jawab Pak. Saya belum melakukan, sudah tahu, artinya sudah tahu konsekuensinya ada. Konsekuensinya ada. Sudah dikasih tahu di dalam Al-Quran. Lah, jangankan kamu, son misalnya, Rasulullah Muhammad pun juga dicaci, dimaki, bahkan direncanakan untuk dibunuh Pak. Waktu zaman beliau ada di Mekah, ya dah. Akhirnya diperintahkan Allah hijrah ke Madinah, itu di situ. Oleh Abu Jahal dan kru-krunya itu musyawarah besar-besaran yang mencanangkan bagaimana cara membunuh Rasulullah. Nah, saya hanya dicaci, bahasa lesan, nggak seberapa kalau dibanding resiko kanjeng Nabi. Nah, dengan dasar inilah Bapak Ibu, akhirnya kami berani untuk menyampaikan lewat versi Quran yang harus kubongkar. Dulur-dulur sing ada ilmu sejati pada saat itu nggak bisa berkutik Pak.
Akhirnya diem-deman. Cara wejangane Rama iku secara rahasia. Sama beliau-beliau yang paham tentang Quran itu, yang bongkar pada zaman itu nggak berani. Karena mengacu pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Bahkan Sayyidina Ali pun sampun berkata, dawuh, tatkala ilmu siji ilmu iki tak sampaikan di tengah umum masyarakat mukmin, maka darahku dianggap mereka halal. Berarti apa maksudnya? Dibunuh. Akhirnya beliau itu bagaimana ya mengamankan ilmu ini sehingga tidak terdengar oleh orang-orang yang tidak suka. Barulah diambil coro dakwahnya itu sembunyi. Pun heran Pak. Terus wejangannya pun beliau lebih berhati-hati memakai bahasa kinayah. Nggak berani Pak dulu itu mengatakan, iki loh Allah iku, ini loh maksudnya baliye Kang. Nggak berani. Bahasa isyarah berupa carilah kau gali kangkung, disitulah kalau sudah ketemu kau akan sudah dikatakan bertemu Tuhan. Hanya itu. Ini bingung lah Pak. Karena beliau itu berhati-hati Pak, mau disalahkan. Lah sekarang sudah keterbukaan publik, maka beliau-beliau banyak yang berani. Contoh daerah Jawa Barat nggih, Buya Sakur almarhum waktu dulu menyampaikan, beliau menyampaikan di tengah umum berani karena memang ada orientasinya itu tentang masalah Quran. Sumbernya itu ijma' qiyas. Ngambilnya itu akhirnya berani disampaikan tengah umum. Bapak Ibu, jadi apa maksudnya itu? Itulah Pak proses pensucian jiwa kita dari perkara-perkara yang sudah masuk selain Allah dalam hati kita. Mungkin Mas